Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat pada pagi hari ini ya, dan masih semangat dalam mengikuti pembelajaran kita di mata pelajaran kimia. Di mana hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu masih tetap dalam materi tentang senyawa karbon, yaitu hari ini kita akan bahas asam karboksilat, dan nantinya kita akan bahas senyawa karbon satunya lagi yang memiliki gugus fungsi yang isomer gugus fungsi terhadap asam karboksilat, yaitu ester. Nah, sebelum saya melanjutkan penjelasan materi kita pada hari ini, saya ingin mengingatkan kepada Anda semuanya untuk tetap saya berharap untuk kembali lagi lebih aktif dalam merespon dalam pembelajaran daring kita ini ya. Karena lagi-lagi saya melihat belum semuanya Anda semua itu yang aktif dalam memberikan respon di dalam kolom komentar. Jadi saya harapkan kepada kalian untuk lebih aktif lagi ya. Nah, kalau memang paham katakan paham, kalau memang tidak paham silahkan diketikkan dalam kolom komentar pertanyaannya, akan kita diskusikan di dalam kolom komentar itu. Oke ya. Nah, jadi saya jelaskan sedikit di sini dalam yang namanya dalam asam karboksilat. Jadi asam karboksilat ini merupakan salah satu senyawa asam dengan gugus fungsi yaitu karboksil. Gugus fungsi daripada karboksil itu COOH ya. COOH, di mana gugus fungsi karboksil ini merupakan gabungan dari gugus karbonil dan juga gugus hidroksil. Jadi ada CO-nya, ada COH digabung dengan OH, di mana hanya digantikan dengan OH. Nah, golongan senyawa ini paling awal diselidiki oleh para ilmuwan kimia karena banyak terdapat di alam. Jadi untuk senyawa-senyawa asam karboksilat ini di alam sangat banyak dia dihasilkan. Nah, salah satu beberapa dari senyawa-senyawa asam karboksilat itu ya ada dalam kolom ini. Yang pertama dikatakan sebagai asam laktat. Nah, asam laktat ini terdapat banyak di dalam susu dan juga susu masam. Kemudian ada asam oksalat, ini juga merupakan turunan daripada asam karboksilat. Dia ini terdapat di dalam bayam, ya. Lalu ada asam tartrat namanya, turunan dari asam karboksilat. Nah, di dalamnya ini ia terdapat dalam sari anggur dalam bentuk garam monokalium. Selanjutnya ada asam salisilat. Nah, asam salisilat ini untuk membuat aspirin dan minyak ganda pora. Lalu ada asam tereftalat, ya, digunakan untuk membuat serat poliester, untuk membuat film dan benda-benda cetakan lainnya. Lalu ada asam sitrat, yang ini terdapat dalam jeruk dan juga beri. Nah, untuk asam karboksilat sendiri ini merupakan senyawa turunan alkana, sama seperti gugus fungsi yang sebelum-sebelumnya sudah kita pelajari bersama. Nah, karena dia merupakan turunan alkana, jadi kalau dalam penamaannya nantinya huruf A terakhir dari dari nama alkana itu akan digantikan dengan kata oat. Nah, dia akan akhirnya nanti menjadi asam alkanoat. Turunan alkana akan menjadi asam alkanoat. Nah, untuk rumus umum dalam senyawa-senyawa asam karboksilat itu ada beberapa jenis. Ya, contohnya saja, yang pertama kalau misalnya C-nya 1 dikatakan sebagai asam metanoat. Nah, dengan rumus struktur HCOOH. Kemudian rumus molekulnya CH2O2 ya. Kemudian yang kedua ada asam etanoat dengan atom karbonnya ada 2 dengan rumus struktur CH3COOH. Nah, rumus molekulnya itu C2H4O2. Kemudian yang ketiga itu ada asam propanoat. Asam propanoat ini dengan atom karbon itu ada 3, yaitu CH3, CH2, COOH dengan rumus molekul C3H6O2. Nah, jadi dari tabel yang sudah kita lihat di sini terjelas bahwa perbandingan atom karbon dibandingkan dengan atom H itu selalu 1:2. Perhatikan sini. C-nya 1 hanya 2, C-nya 2 hanya 4, C-nya 3 hanya 6. Jadi perbandingan antara atom karbon dengan atom H itu 1:2. Nah, jadi rumus umum untuk asam karboksilat contoh yang di atas ini atau dikatakan sebagai asam alkanoat adalah CnH2nO2. Karena O nya tetap semuanya
O-nya 2, O-nya 2, O-nya 2. Jadi rumus umum untuk asam karboksilat itu adalah CnH2nO2. Nah, bagaimana dengan tata nama daripada senyawa asam karboksilat ini? Sama seperti gus fungsi yang lain-lainnya, terbagi menjadi dua cara penamaan dalam senyawa asam karboksilat, yaitu nama trivial dan juga nama IUPAC-nya. Untuk nama trivialnya, asam karboksilat ini biasanya didasarkan pada nama sumbernya. Berasal dari mana dia? Nah, itu dikatakan dalam diambil dari sumber kita dapatkan senyawa tersebut. Jadi bukan berdasarkan strukturnya. Nah, ini karena banyaknya asam karboksilat yang telah dikenal orang sejak lama. Jadi sejenis gugus fungsi asam karboksilat ini ternyata ada banyak, ya. Nah, yang pertama nih, dengan rumus struktur HCOOH. Nah, nama trivial daripada ini adalah asam formiat atau asam semut namanya. Nah, ini ditemukan pada semut Formica rufa. Asal dari atau sumber dari asam formiat ini atau asam semut ini berasal dari semut Formica rufa. Kemudian yang kedua, ini ada dengan nama trivial asam butirat CH3 CH2 CH2 COOH, ya. Asam butirat ini sumbernya butirat terdapat dalam mentega atau butter, maka dikatakan sebagai asam butirat. Kemudian yang contoh selanjutnya ada CH3 CH2 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 COOH, nama trivial dengan asam valerat. Nah, asam valerat ini temukan pada akar tanaman valeri namanya. Makanya diambil dari asal mulanya, jadi dia dikatakan sebagai asam valerat. Itu untuk tata nama trivial. Jadi didasarkan pada dari mana sumber untuk sumber ditemukannya senyawa asam karboksilat itu, turunan daripada asam karboksilat itu. Nah, yang kedua, untuk menurut sistem IUPAC-nya bagaimana? Kalau sistem IUPAC hampir sama seperti tata nama senyawa-senyawa yang lainnya, hanya saja karena dia turunan senyawa alkana, huruf akhir dan A-nya diganti menjadi OAT seperti yang dikatakan sebelumnya tadi. Tapi perbedaan dengan asam gus fungsi yang lain yang sebelumnya itu, ini karena dia turunan asam karboksilat, maka dia harus wajib diawali dengan kata asam semua, ya. Contoh nih yang metana dengan C-nya sama, C atom karbonnya sama dengan 1, berarti A-nya diganti di OAT menjadi metanoat, tapi diberikanlah kata asam di awalnya, jadi asam metanoat. Etana A-nya ganti OAT, berarti asam etanoat, harus diberikan kata asam di awalnya. Kemudian ada asam propanoat dan seterusnya, ya. Nah, bagaimana cara penamaan? Ya, cara penamaan dari asam karboksilat, asam alkanoat ini atau asam karboksilat ini. Yang pertama, menentukan rantai induknya, sama seperti gugus fungsi yang lainnya. Kita harus tentukan dulu rantai induknya, yaitu rantai C yang terpanjang, yang harus mengandung gugus fungsi karbonil, ya. Harus ada gugus fungsi. Jadi kalau misal kesimpulannya, setiap gugus fungsi yang ada atom karbonnya atau ada gugus karbonilnya di dalam atau karboksilnya di dalam gugus fungsinya itu, maka dalam penentuan rantai induknya itu harus mengandung daripada gugus fungsi yang memiliki gugus karboksilnya sendiri. Contohnya seperti ini, berarti nomor 1 sudah jelas, dia harus ada ininya. Contoh lagi, apalagi kemarin aldehid CHO, berarti nomor satunya harus dari C, dari CHO. Kemudian ada lagi yang keton CO, berarti karena dia itu bisa kanan kiri dilewati dan dia bisa berada di tengah-tengah, ya. Nah, pokoknya kalau misalnya ada gugus karboksilnya, maka dia harus terlewati atau harus dinomori sebagai rantai induk, ya. Kemudian yang kedua, penomoran dimulai dari atom karbon gugus fungsi atau atom C gugus COOH. Nah, ini selalu menjadi nomor 1 sehingga gugus fungsi untuk karboksil ini tidak perlu dinyatakan nomor satunya, gitu ya. Nah, kemudian urutan penamaannya sama seperti gugus fungsi yang lainnya. Buat dulu nomor cabangnya, sebutkan nama cabangnya, lalu tuliskan nama rantai terpanjangnya dengan diakhiri kata OAT, ya. Jadi tulis asam dulu, baru nomor cabang di mana letak cabangnya, tulis nama cabangnya tersebut, baru rantai terpanjangnya diakhiri kata OAT. Contoh nih, ada CH3 CH salah ini ya, ini salah letak nih. Ini CH3 letak di sini, ya. Jadi CH3 CH CH2 COOH baru CH3 di bawah sini. Nah, kalau seperti ini kita berikan penomorannya pasti berdasar nomor satunya adalah gugus asam karboksilatnya.
yaitu sini COOH, ini nomor satunya. Jadi ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Berarti terletak di cabangnya itu berada di nomor 3. Ini ya, salah letak nih ya, sebelah sini. Nah, jadi penamaannya bagaimana? Tulis asam dulu, kata asam dulu terus pertama ditulis. Tulis kata asam, asam, baru nomor cabangnya. Tadi diletakkan di sini. Nah, di nomor 3, tuliskan nomor 3. Nama cabangnya apa? Nama cabangnya itu karena CH3, berarti gugus alkil yaitu metil, C-nya 1 kan. Nah, kemudian nama alkanoatnya, hitung berapa nih? 1, 2, 3, 4. Kalau 4 kan senyawa alkananya namanya butana. Karena dia ini adalah senyawa alkanoat atau asam karboksilat, kita ganti A-nya menjadi OAT, jadi butanoat. Berarti nama dari struktur ini adalah asam 3 metil butanoat. Contoh yang selanjutnya ini. Ada CH3, CH, CH3, CHOH, COOH. Ya, COOH. Nah, pertama sekali kita tuliskan dulu nomornya. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ada gugus fungsi di sini alkohol. Ya, ada gugus fungsi alkohol. Tapi karena kita ada atom karbon di sini, karena gugus fungsi alkohol kan bisa dikatakan sebagai cabang juga kan kemarin. Kalau misalnya letak nomor 3, tulislah 3 butanol, 4 butanol. Jadi tidak selamanya dia berada di nomor 1 karena tidak ada gugus karboksil di sini. Sementara kalau misalnya asam karboksilat ada gugus karboksilnya, kan begitu kan? Nah, berarti kita buat nomor sini 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, seperti urutan penamaannya, tuliskan dulu kata asam terlebih dahulu. Nah, kemudian tuliskan nomor cabang. Nah, karena di sini cabangnya ada dua jenis, CH3 dan OH, yang mana kita tuliskan terlebih dahulu berdasarkan aturan, kita tuliskanlah yang berdasarkan abjadnya. Nah, kalau CH3 ini kan metil ya. Kalau gugus fungsi alkohol ini kan bukan, karena dia bukan sebagai rantai induk, dia sebagai cabang. Nah, maka dia dikatakan namanya hidroksi. Nah, satu hidroksi, satunya lagi metil, M dan H. Berarti yang terlebih yang berdasarkan abjad yang di luar dituliskan adalah hidroksi. Nah, berarti tuliskan dulu OH-nya. Jadi bukan siapa yang dapat di luar ya. Ini kebetulan aja OH-nya itu nomor 2. Lebih di luar dapat dibandingkan dengan metilnya. Ya, sekali lagi harus berdasarkan abjad. Jadi asam, kemudian cabang hidroksi yang terletak di nomor atom karbon nomor 2 dari rantai induk, jadi 2 hidroksi. Kemudian ada cabang lagi di nomor 3 ya, yaitu gus metil, jadi 3 metil. Lalu tuliskanlah senyawa rantai terpanjangnya atau rantai induknya. 1, 2, 3, 4 butana, berarti kita buat akhiran A-nya menjadi OAT, menjadi butanoat. Nah, untuk struktur ini berarti senyawanya itu adalah asam 2 hidroksi 3 metil butanoat. Ya. Jelas ya? Oke, baik. Bagaimana dengan sifat-sifat dari asam-asam karboksilat? Nah, ada beberapa sifat dari asam karboksilat. Yang pertama, asam karboksilat ini merupakan asam lemah ya. Jadi ingat, asam karboksilat ini merupakan asam lemah. Semakin pendek rantai karbonnya, maka kekuatan asamnya akan semakin bertambah. Semakin panjang rantai karbon dalam satu gugus fungsinya yang terhubung dengan gugus fungsinya, maka kekuatan asamnya akan semakin berkurang. Contoh nih, ini metanoat, asam metanoat, asam etanoat, asam propanoat. Nah, berarti semakin ke bawah semakin panjang rantainya kan, dengan atom karbonnya semakin bertambah. Nah, perhatikan di sini tingkat keasamannya. Ya, kekuatan asamnya. Ini 1 kali 10 pangkat minus 4. Ini 1,8 kali 10 pangkat minus 5, lalu 1,3 kali 10 pangkat minus 5. Semakin bertambah ya, semakin bertambah atom karbonnya, semakin panjang rantai karbonnya, maka kekuatan asamnya akan semakin berkurang. Ya, ini 10 pangkat minus 4, ini jadi 10 pangkat minus 5 nih, makin tinggi 0, ya. Kemudian ini juga 10 pangkat minus 5, tapi sini 1,3, lebih rendah kan. Nah, jadi semakin rendah lah dia tingkat keasamannya. Itu yang pertama, sifat daripada asam karboksilat. Yang kedua, asam karboksilat itu dapat bereaksi dengan basa menghasilkan suatu garam. Ya, asam ditambah asam ditambah basa akan menghasilkan suatu garam. Nah, ini yang dikatakan sebagai reaksi penetralan. Nah, ya, di kelas 11 kita sudah mempelajari itu.
Contoh dari reaksi penetralan di sini yaitu CH3COH, inilah asam asetat atau asam etanoat ya, ditambah dengan NaOH basa natrium menghasilkan CH3COONA ya. Na-nya diganti, OH-nya diganti dengan Na, kemudian ditambah dengan air atau H2O ya. Jadi ini dikatakan sebagai reaksi penetralan. Yang ketiga, dari asam karboksilat dapat bereaksi dengan alkohol menghasilkan ester. Kalau tadi asam karboksilat itu bisa bereaksi dengan basa menghasilkan garam dan juga air, yang dikatakan sebagai reaksi penetralan. Yang ketiga, ada asam karboksilat dapat bereaksi dengan alkohol menghasilkan ester. Nah, reaksi ini dikenal sebagai reaksi esterifikasi namanya. Nah, ini membentuk atau menghasilkan aroma-aroma yang khas, aroma ester yang khas. Nah, contoh nih, asam asetat CH3COH atau asam etanoat direaksikan dengan metanol ya, CH3OH akan menghasilkan suatu ester CH3COOCH3 ditambah H2O ya. Ini namanya metil asetat yang memiliki aroma khusus ya, aroma khas. Nah, yang keempat, dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air sehingga pada umumnya mempunyai titik didih yang tinggi. Karena dia membentuk ikatan hidrogen, sifat daripada asam karboksilat ini kan memiliki ikatan hidrogen di dalamnya. Nah, jadi titik didihnya tinggi. Kemudian yang kelima, mulai dari atom karbon yang pertama sampai dengan atom karbon yang keempat ya, atau C1 sampai dengan C4 itu mudah larut dalam air. Jadi makin panjang rantai C-nya, makin sukar larut dalam air. Ya, tadi kalau misalnya kalau berdasarkan kekuatan asamnya, semakin panjang rantainya, semakin kecil tingkat keasamannya. Nah, begitu juga dengan sini, semakin panjang atau semakin panjang atom karbonnya, maka akan semakin sukar dia larut dalam air. Kemudian yang keenam, adanya cabang akan mempengaruhi derajat keasaman ya. Semakin banyak cabang, maka derajat keasaman juga akan mempengaruhi. Contoh nih, ada cabang alkali akan mengurai keasaman, sedangkan jika cabangnya atom-atom halogen akan menambah keasaman ya. Jadi berpengaruh cabang daripada asam karboksilat di sini. Kalau dia cabang-cabangnya berupa cabang-cabang senyawa alkali ya, akan mengurangi tingkat keasaman. Sementara kalau cabang-cabangnya berupa senyawa halogen akan menambah tingkat keasamannya ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan pembuatan untuk asam karboksilat? Pembuatan asam karboksilat itu dibagi menjadi dua cara. Yang pertama, kita bisa memperolehnya dengan oksidasi alkohol primer ya, oksidasi alkohol primer atau oksidasi aldehid dengan suatu oksidator. Contoh nih, dengan menggunakan oksidasi alkohol primer CH3 CH2 CH2OH ya, kita oksidasi akan menghasilkan CH3 CH2 COOH ya. Ini reaksi oksidasinya. Kemudian yang kedua, bisa kita peroleh dengan cara menghidrolisis senyawa alkana nitril pada suhu yang tinggi dan juga dengan penambahan asam kuat. Nah, contoh di metil cyanida ditambah dengan H2O akan menghasilkan asam asetat ditambah NH3 ya. Nah, bagaimana dengan untuk kegunaan daripada asam karboksilat ini sendiri? Jadi kegunaan asam karboksilat ini banyak dipergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari ternyata. Nah, yang pertama itu ada asam formiat yang dikatakan tadi sebagai asam semut. Ini banyak digunakan dalam industri tekstil, penyamakan kulit, kemudian di perkebunan karet untuk menggumpalkan lateksnya atau getah pohon karet. Kemudian yang kedua ada asam asetat atau dikatakan sebagai asam cuka untuk nama pasarannya. Nah, asam cuka ini digunakan sebagai pemberi rasa asam ya, atau sebagai pengawet daripada makanan. Yang ketiga itu sebagai bahan pembuatan ester dengan cara mereaksikannya dengan alkohol. Jadi kita bisa memperoleh ester dari dari asam karboksilat. Yang keempat, asam karboksilat itu suhu tinggi dipergunakan untuk membuat sabun. Jika direaksikan dengan basa, misalnya asam stearat, asam palmitat, itu bisa kita gunakan sebagai bahan dasar pembuatan sabun. Tapi harus direaksikan dengan menggunakan basa. Nah, mungkin sampai situ saja dulu penjelasan kita. Nanti akan kita lanjutkan dengan penjelasan gugus fungsi ester ya. Kira-kira untuk gugus fungsi asam karboksilat ini ada yang ingin ditanyakan kepada Anda semuanya? Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan diketikkan pertanyaan dalam kolom komentar. Akan kita diskusikan untuk pertanyaan-pertanyaan Anda semua. Tapi kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan dan sudah paham dengan apa yang saya jelaskan, alhamdulillah. Tapi katakanlah jelas atau mengerti gitu ya. Jadi saya harapkan untuk
semangatnya dalam melakukan pembelajaran daring ya. Jadi jangan nantinya tidak ada komentar ya. Oke, baik, sampai sini saya dulu pertemuan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat siang.